Assalamualaikum Pak Yanuar. Waalaikumsalam Pak Yul. Kabarnya gimana hari ini Pak? Alhamdulillah baik Pak Yul. Alhamdulillah ya Pak. Uh, Oke, maaf saya mengganggu waktunya Bapak hari ini. Ya. Saya mau melakukan observasi di kelas Bapak. Rencananya kira-kira Bapak dapatnya kapan Pak? Rencana saya hari Senin ya Pak Yul ya. Hari Senin. Hari Senin tanggal 27 Maret. Senin 27 Maret ya Pak. Jam pertama sampai jam ketiga. Jam pertama sampai jam ketiga. Oke, di kelas mana Pak? Di kelas 10.2. 10.2. Di kelas 10.2. Materinya materi apa Pak? Nah, di sini untuk materi nanti untuk di kelas 10.2 itu tentang kerajaan Hindu-Buddha, Pak. Oh, kerajaan Hindu-Buddha. Untuk materinya. Sejarah ya, Pak ya? Iya, kira-kira dalam pembelajaran tersebut tujuannya apa, Pak? Nah, di dalam materi kerajaan Hindu-Buddha itu untuk tujuannya sih yang pertama itu siswa itu mampu lah memahami atau menganalisis eksistensi tentang kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua di sini siswa mampu menganalisis peristiwa sejarah di Indonesia terutama pada masa kerajaan Hindu-Buddha serta memaknainya nih Pak tentang kehidupan di Indonesia atau Nusantara pada masa kerajaan Hindu-Buddha itu Pak. Oh, itu tujuannya ya Pak ya? Dari tujuan itu kira-kira yang pengembangan yang ingin Bapak capai apa Pak? Untuk pengembangan yang dicapai dalam pembelajaran besok itu terkait dengan tujuan pembelajarannya. Jadi yang pertama adalah di sini siswa mampu mengemukakan ya tentang eksistensi yang kerajaan Hindu-Buddha. Kemudian yang kedua itu mampu memaknai serta mengaktualisasikan tentang pemahaman mereka dalam kehidupan sehari-hari tentang kerajaan Hindu-Buddha. Kemudian di situ nanti rencana nanti ada diskusi juga. Nanti dari diskusi tersebut saya harap itu siswa mampu mengembangkan keterampilan berelasi, kemudian bertanggung jawab serta melakukan komunikasi dengan kawan-kawannya dengan baik. Itu rencana Pak, beberapa area yang ingin saya kembangkan. Bagus Pak, itu areanya bagus untuk pengembangannya. Setelah tadi tujuannya, pengembangannya pengen dicapai, kira-kira untuk mencapai itu kan kita pengen tahu strateginya kira-kira apa kira-kira strateginya Pak? Ya, rencana nanti strategi yang akan saya gunakan itu yang pertama adalah diskusi kelompok ya. Di situ nanti dilanjutkan dengan presentasi. Jadi melalui diskusi kelompok dan presentasi itu nanti otomatis siswa akan bekerja sama nih dengan siswa yang lainnya di situ. Kemudian melalui presentasi nanti siswa akan belajar mengkomunikasikan serta berpikir kritis tentang apa yang disampaikan oleh siswa lain dalam presentasi tersebut itu Pak untuk strateginya. Nanti juga di akhir sesi nanti akan siswa diberikan pilihan dalam pengumpulan tugas itu terkait tentang pembelajaran diferensiasi. Jadi nanti antar kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 atau kelompok seterusnya mungkin nanti untuk produknya atau hasil akhir dari pembelajaran tersebut itu berbeda-beda Pak, sesuai dengan minat dan pilihan mereka itu Pak. Oh, nanti jadi ada pembelajaran diferensiasinya juga Pak? Iya, ada. Nanti PSE-nya masuk juga di situ Pak? PSE-nya masuk juga nanti Pak di situ, itu di keterampilan berelasinya. Ada juga nanti budaya positif juga. Budaya positif ya. Nanti saya minta izin ya Pak untuk masuk kelas Bapak. Nanti di hari Senin jam 1.2 di kelas 10.2. Nanti mungkin saya ada di belakang untuk observasi Bapak. Ya, baik Pak. Terima kasih banyak ya Pak waktu dan kesempatannya. Pak Yul ya. Langsung pasca atau gimana nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua ya. Alhamdulillah ya, kita masih dapat bertemu pada pagi hari ini yang cerah ya, di bulan puasa, hari pertama kalian berangkat di bulan Ramadan ya. Oke, sebelumnya saya akan mengecek dulu daftar hadir dari kelas 10-4 ya. Alia Revika, Andi, Ayu Atrika, Coki, Devi, Dion, Esi, Indra Purnama, Irma, Jenny, Jessica, Yundra, Kabir, Lutdiah, Maulvi, Muhammad Rizky, Olivia, Revaldi, Reza, Rica Nafisa, Rika Aprilia, Sakit, Rizky Saputra, Selma, Sepa Olivia, Septa Ramadan, ini udah ini ya. Tanti Luviana, Fedro, Vivian, Widya, Yesi Angela, Yoga Anggara, Suwarno, Alpa ya. Oke ya, jadi ada 2 orang siswa ya atas nama Rika Aprilia Sakit dan juga Suwarno itu Alfa ya yang tidak hadir pada hari ini. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran dicek dulu nih kebersihan kelasnya nih. Udah bersih belum? Oke ya, udah ya. Oke, udah ya, karena jam pertama ya masih bersih ya. Mudah-mudahan sampai siang nanti, sampai selesai pulang sekolah masih tetap bersih ya. Oke, untuk kerapian diri sudah dicek rapi ya. Oke, rapi ya, karena masih pagi juga. Rizky Saputra M Rizky dipakai dasinya ya. Oke. Biar nanti kalau besar, kalau kerja itu pakai dasi ya. Jadi latihan dulu dari sekarang pakai dasi ya. Oke. Septa tadi udah saya share ya link ya di ini ya. Silakan itu linknya diklik ya, di situ nanti bagaimana apa yang kalian rasakan pada hari ini. Silakan itu dituliskan di apa namanya di link tersebut ya. Dituliskan nama dulu ya, nama kalian atasnya, apa yang kalian rasakan pada hari ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran nih, habis libur seminggu kemarin, hari pertama sekolah di bulan puasa ya. Oke, ditulis nama, kemudian ungkapkan ya, apa yang kalian rasakan pada hari pertama bersekolah di bulan Ramadan ini. Oke, langsung dikirim ya. Nggak usah panjang-panjang ya, singkat saja. Yoga ya, sama seperti hari biasa ya. Oke, silakan yang lain. Gerah ya, gerah. Ayo yang lain dikirim ya, nggak usah panjang-panjang, nggak usah pakai mikir. Ini nggak pakai mikir loh, masa iya soal pakai mikir aja agak lama ngirimnya. Yo, biasa aja seperti pelajaran.
Layar kamera tuh ya. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan melakukan percakapan pasca observasi dengan Bapak Yanuar pada pembelajaran sejarah. Tadi pembelajarannya pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia. Oke, selamat siang Pak Yanuar. Selamat siang, Pak. Tadi saya sudah observasi di kelas Bapak. Kira-kira bagaimana pembelajaran Bapak tadi menurut Bapak? Ya Pak, terima kasih. Untuk tadi pembelajaran yang saya lakukan ya Pak ya, kalau secara garis besar sih saya puas lah ya Pak ya dengan pembelajaran yang tadi saya lakukan. Cuman kalau menurut saya tadi ya tentang kendala-kendala dalam pembelajaran tadi itu, yang pertama itu tentang manajemen waktu Pak. Jadi ketika diskusi kelompok itu ya Pak ya, biasanya itu waktunya itu cukup lama ya ketika presentasi, karena ada beberapa siswa yang harus menanggapi kelompok lain yang presentasi. Kemudian untuk pengerjaan di LKPD, lembar kerja peserta didik, itu juga membutuhkan waktu ya. Jadi walaupun sudah dibatasi waktunya, itu tadi ada 2 kelompok lah ya yang memang agak telat sedikit Pak untuk pengumpulan tugasnya tadi Pak ya itu. Kemudian kalau untuk pelaksanaan pembelajarannya sih sudah sesuai target saya Pak tadi Pak. Oke. Gitu Pak. Bagus itu Pak. Terus terkait dengan KSE, budaya positif dan diferensiasi gimana tadi Pak? Ya, alhamdulillah Pak. Tadi menurut saya sih kalau untuk KSE itu sudah dimunculkan ya Pak ya. Untuk keterampilan berelasi melalui diskusi dan juga presentasi, kemudian pengambilan keputusan yang bertanggung jawab tadi, yaitu tentang penyelesaian tugas dari setiap kelompok ya. Jadi mereka dalam pertemuan tersebut alhamdulillah sudah berhasil menyelesaikan tugas yang diberikannya. Kemudian untuk kesadaran sosial dan juga kesadaran diri juga sudah muncul, yaitu pada saat berdiskusi dan juga presentasi antara siswa satu dan yang lain itu saling menghargai Pak. Itu untuk KSE-nya. Kemudian untuk budaya positif tadi, jadi untuk budaya positif salah satunya adalah berdoa. Kemudian saya menerapkan aturan itu ketika ada tempat duduk yang kosong di depan itu harus diisi terlebih dahulu ya. Jadi jangan sampai ada tempat duduk di depan itu yang kosong. Itu salah satu perwujudan dari budaya positif juga itu. Kemudian untuk pembelajaran diferensiasinya itu Pak, tadi mungkin masih sama untuk pengumpulan tugasnya ya, yaitu di LKPD, tetapi nanti setelah pembelajaran selesai, anak-anak itu dikasih waktu lah 3-5 hari itu untuk membuat produknya Pak. Jadi anak-anak dikasih pilihan untuk pengumpulan produknya, itu boleh berupa video, boleh berupa makalah, boleh berupa rekaman suara, ataupun boleh berupa produk-produk yang lain sesuai minat dan pilihan mereka Pak. Oke. Berarti tadi udah mencakup KSE Pak ya, budaya positif dan diferensiasi. Iya Pak. Kira-kira tindak lanjut ke depannya apa Pak? Rencana ini Pak, terkait tadi apa yang harus perlu diperbaiki ya Pak ya. Menurut saya itu manajemen waktu Pak. Manajemen waktu itu harus benar-benar diperhatikan Pak, agar alokasi waktu yang tersedia itu cukup untuk melakukan pembelajaran dari awal sampai akhir ya, step-stepnya itu cukup. Kemudian yang kedua, mungkin untuk pembelajaran berdiferensiasinya, terutama untuk diferensiasi kontennya, mungkin nanti perlu lebih ditingkatkan lagi. Kalau tadi menurut saya pribadi itu masih terbatas Pak untuk proses diferensiasi kontennya itu Pak. Oke. Bagus tadi juga saya udah lihat pembelajaran Pak Yanuar di kelas. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Saya tadi udah observasi Bapak, pembelajarannya sudah cukup baik juga. Gitu aja, terima kasih Pak Yanuar. Sama Pak. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi aku bajunya ganti deh. Boleh Pak. Yang tadi pertama berarti ya? Iya. Isok ikan ngajar